We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows down like lava. We are from. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Robiatul Arsi, biasa dipanggil Arsi dengan NIM 24060029. Pada kali ini saya akan melanjutkan yang dimana pada bab 11 ini yang berjudul Permintaan Agregat 2 Penerapan Model IS dan LM. Sebelumnya itu permintaan agregat 1 dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen Bapak Dr. Alpan Setrianto SEME. Baik, kita lanjutkan. Menjelaskan fluktuasi dengan model IS dan LM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua kurva IM bergeser, equilibrium langkah pendek perekonomian berubah, dan pendapatan nasional fluktuasi. Bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser dengan sendirinya. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva mengubah equilibrium jangka pendek. Kita mulai dengan menelaah bagaimana perubahan kebijakan fiskal, belanja pemerintah, dan pajak mengubah equilibrium jangka pendek perekonomian. Ingatlah bahwa perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model IS atau LM menunjukkan bagaimana kurva IS ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Perubahan belanja pemerintah. Perhatikanlah kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar AG berganda. Belanja pemerintah di Government Force Multiplier dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun perubahan dalam kebijakan fiskal, IM menaikkan tingkat pendapatan sebesar trigger G atau garis 1 MPC. Karena itu, bagaimana ditunjukkan oleh gambar 11.1, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Equilibrium perekonomian pada titik B, kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi dalam gambar 11.1, ingatlah kerangka model IS sama dengan LM dari bab sebelumnya, perpotongan Keynesian dan teori preferensi likuiditas. Oke, kita lihat pada gambar 11 yang dimana tingkat bunga, di sini ada tingkat bunga yang ini juga merupakan tingkat bunga yang ketiga. Yang berikutnya yang meningkatkan pendapatan yang dari garis bawah hingga ke Y1 ke Y2. Itu merupakan pendapatan output Y itu sendiri. Kenaikan belanja pemerintah dalam model IS dan LM, kenaikan belanja pemerintah kurva IS ke kanan, dan equilibrium dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Selanjutnya, perubahan pajak dalam model IS sama dengan LM. Perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya belanja pemerintah. Pemerintah kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Perhatikanlah mualnya. Penurunan pajak sebesar AT, pemotongan pajak, mendorong konsumen berbelanja lebih banyak, dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang dirancang. Peganda Indonesia menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini meningkatkan tingkat pendapatan sebesar delta MPC atau garis 1
kurang MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan gambar 11.2, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Berikut merupakan gambar 11.2, yaitu penurunan pajak dalam model IS sama dengan LM. Penurunan pajak menggeser kurva IS ke LM. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkatkan dari ke Y2 dan tingkat bunga naik dari R1. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Sekarang kita kaji terlebih dahulu dampak kebijakan moneter itu yang mengakibatkan menggeser kurva LM itu sendiri. Ingatlah bahwa perubahan jumlah uang beredar mengubah tingkat bunga yang menyimbangkan Pearson untuk setiap tingkatan pendapatan, dan demikian menggeser kurva LM dan model IS sama dengan LM menunjukkan bagaimana berperan dalam kurva LM mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Perhatikan kenaikan jumlah kurva dari IS ke LM menyebabkan kenaikan keseimbangan uang TLM sama garis miring P karena tingkat harga P adalah tetap dalam jangka pendek. Teori preferensi likuiditas menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan, kenaikan keseimbangan sang ruang menyebabkan turunnya tingkat bunga. Karena itu, kurva LM bergeser ke bawah. Sebagaimana terlihat dalam gambar 11.3, equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat bunga dan menaikkan tingkat pendapatan itu sendiri. Yang berikutnya integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal, adalah penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan sarana kebijakan ini menyadari apa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu, perubahan dalam satu kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan lain, dan kesaling tergantungan ini bisa mengubah dampak dari perubahan itu sendiri. Sebagai contoh, anggaplah Kongres ingin meningkatkan pajak. Bagaimanakah dampak kebijakan ini terhadap perekonomian menurut model IS sama dengan LM? Jawabannya tergantung pada bagian fit menanggapi kebijakan pajak itu sendiri. Untuk berikutnya adalah merupakan studi kasus, analisis kebijakan model makroekonomi. Model IS sama dengan LM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi angka pendapatan equilibrium. Namun demikian, prediksi model tersebut bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Model IS sama dengan LM menunjukkan bahwa kurva pada pemerintah meningkatkan GDP dan kenaikan pajak mengurangi GDP. Tetapi ketika para ekonom menganalisis preferensian kebijakan tertentu, mereka perlu mengetahui bukan hanya arah dari dampak kebijakan itu, tetapi juga besarnya. Sebagai contoh saja, jika Kongres meningkatkan pajak sebesar 100 miliar US dollar, dan jika kebijakan moneter tidak diubah, seberapa besar GDP akan turun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ekonom perlu memahami representasi grafik dari model IS sama dengan LM itu sendiri. Berikutnya yaitu model-model
makrometrik dari perekonomian memberikan sebuah cara untuk mengevaluasi proposal kebijakan. Model makroekonometrik atau makrometrik model adalah model yang menjelaskan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya sekedar kualitatif. Beberapa bagian dari model ini pada dasarnya merupakan versi yang lebih rumit dan lebih realitas dari model sebelumnya. Mengembangkan model-model makrometrik menggunakan data historis untuk memperkirakan parameter seperti kecenderungan mengkonsumsi marginal, sensitivitas investasi terhadap tingkat bunga, kecenderungan mengkonsumsi marginal, sensitivitas investasi terhadap tingkat bunga, dan sensitivitas permintaan uang terhadap tingkat bunga. Sekali model dibuat, para ekonom bisa melakukan simulasi dampak dari kebijakan dan kebijakan alternatif dengan bantuan komputer. Berikutnya yaitu guncangan dalam model IS sama dengan LM. Karena model IS sama dengan LM menunjukkan bagaimana pendapatan nasional ditentukan dalam jangka pendek, kita dapat menggunakan model tersebut untuk mengamati bagaimana berbagai macam gangguan perekonomian mempengaruhi pendapatan. Sejauh ini kita sudah melihat bagaimana perubahan kebijakan dan bagaimana perubahan kebijakan moneter menggeser kurva LM. Demikian juga kita dapat mengelompokkan gangguan LM ke dalam kedua kategori, guncangan pada kurva IS dan guncangan pada kurva LM itu sendiri. Berikutnya, guncangan pada kurva IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagian ekonom termasuk Keynes menekankan bahwa perubahan dalam permintaan tersebut bisa muncul dari nafsu hewani, anima spirits, investor, gelombang eksogen, serta mungkin pemuasan diri dari optimisme dan pesimisme. Sebagai contoh, anggaplah perusahaan menjadi pesimis terhadap masa depan perekonomian, dan pesimisme ini membuat mereka membangun ekonomi. Penurunan permintaan terhadap barang-barang investasi ini menyebabkan pergeseran kontraktif dalam fungsi investasi. Pada setiap tingkat bunga, perusahaan ingin berinvestasi lebih sedikit. Penurunan investasi mengurangi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kiri yang mengurangi pendapatan dan kesempatan kerja. Penurunan pendapatan equilibrium ini terkait dengan pesimisme awal perusahaan itu sendiri. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Untuk melihat teori tingkat bunga yang disebut teori preferensi likuiditas itu sendiri. Apakah instrumen kebijakan Fed jumlah uang beredar atau tingkat bunga? Analisis kita tentang kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa Fed mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika media melaporkan perubahan kebijakan mengatakan bahwa Fed telah meningkatkan atau menurunkan tingkat bunga, mana yang benar? Meskipun kedua pandangan tersebut terlihat berbeda, keduanya benar dan sangat penting untuk memahami alasannya. IS sama dengan LM sebagai teori permintaan agregat. Model IS sama dengan LM adalah kerangka kerja makroekonomi jangka pendek yang menjelaskan permintaan agregat dengan berdasarkan barang kurva IS dan pasar uang kurva LM. Perpotongan keduanya menentukan tingkat pendapatan dan suku bunga real yang menekankan atau memetakan hubungan antara tingkat harga dan output untuk membuat atau membentuk kurva permintaan agregat itu sendiri. Dari model IS ke LM ke kurva permintaan agregat. Pada bab 9 telah dinyatakan bahwa kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan tingkat pendapatan manusia dalam bab 9. Hubungan ini dideras atau dari teori kuantitatif analisis pada jumlah uang beredar restan. Tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Kenaikan jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Dari penerimaan jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Berikutnya, depresi besar. Setelah kita mengembangkan model permintaan agregat, gunakanlah untuk menganggap pertanyaan yang
pada awalnya memotivasi Cartes apa yang menyebabkan depresi besar. Sebenarnya saat ini lebih dari peristiwa itu terjadi, para ekonom terus memperdelut atau memperkebut penyebab dari permasalahan ini. Depresi besar memberikan studi kasus langsung. Para ekonom menggunakan modal IS sama dengan LM untuk mengenal fluktuasi ekonomi. Berikutnya yaitu hipotesis uang guncangan pada kurva. Tabel 11.2 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar turun 25%. Menunjukkan bahwa jumlah uang beredar turun 25% dari tahun 1929 sampai 1933 ketika angka pengangguran naik dari 3,2% menjadi 25,20%. Kenyataan ini memberikan motivasi dan dukungan terhadap apa yang dimaksud hipotesis uang money hypothesis. Ia menjatuhkan kesalahan utama atas kejadian depresi besar pada Fed karena membiarkan jumlah uang beredar turun dalam jumlah yang sangat besar. Fungsi interpretasi ini yang paling ditekankan, mempertahankan depresiasi tentang sejarah moneter AS. Friedman dan Schwartz berpendapat bahwa kontraksi dalam jumlah uang beredar yang menyebabkan sebagian besar kemerosotan ekonomi dan depresi sebesar adalah sebuah contoh yang sangat jelas. Kita lanjut hipotesis uang lagi, dampak penurunan. Dari tahun 1929 sampai 1933, tingkat harga turun sebesar 25%. Banyak ekonom menyalahkan Devlin ini sebagai penyebab terjadinya depresi besar. Mereka berpendapat bahwa deflasi yang terjadi pada tahun 1931 adalah kemerosotan ekonomi tipikal yang akan mengarah pada periode tinggi pengangguran dan merosotnya pendapatan yang pernah terjadi sebelumnya. Jika benar, pendapatan ini memberikan kehidupan baru. Pada hipotesis karena penurunan yang sebabkan merosotnya tingkat harga, penurunan jumlah uang beredar juga tampaknya menjadi penyebab parahnya depresi besar. Untuk mengevaluasi pendapatan ini, kita harus membahas bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan dalam modal IS sama dengan LM itu sendiri. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Dalam model IS atau LM yang kita kembangkan sejauh ini, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk setiap jumlah uang beredar, tingkat harga yang lebih rendah menunjukkan keseimbangan uang M per P yang lebih tinggi. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan penggeseran expense dalam kurva LM itu sendiri. Yang berikutnya, saluran lain yang menunjukkan penurunan harga akan meningkatkan pendapatan. Efek ekonomi ekuiditas terkenal pada tahun 1930-an menunjukkan bahwa keseimbangan adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Kedua alasan ini membuat sebagian ekonom pada tahun 1930-an mempercaya bahwa penurunan harga akan membantu menstabilkan perekonomian. Artinya, mereka menganggap bahwa penurunan tingkat harga akan secara otomatis mendorong perekonomian bekerja sepenuhnya. Tetapi ekonom lain kurang percaya kalau perekonomian. Mereka menunjukkan dampak lain dari penurunan harga yang akan kita bahas. Kesimpulannya, tujuan bab ini dan bab sebelumnya adalah memperdalam pemahaman kita tentang permintaan agregat. Kita sekarang memiliki sarana untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, harga adalah flexibel dan kita menggunakan analisis klasik dari bagian 2 dan 3 buku ini. Dalam jangka pendek, harga bersifat kaku dan kita menggunakan model IS sama dengan LM untuk mengangkat bagaimana perubahan kebijakan mempengaruhi perekonomian. Mempengaruhi teori permintaan agregat kita. Pada bab 13 kita mempelajari teori di belakang penawaran agregat ke jangka pendek, dan pada bab 14 kita melihat
bagaimana kerangka teoritis itu dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan stabilisasi. Selain itu, pada bab berikutnya kita menekankan dengan lebih rinci elemen dari model IS sama dengan LM, yang artinya memperdalam pemahaman kita tentang permainan agregat. Pada bab 16, misalnya kita mempelajari teori konsumsi, karena fungsi konsumsi adalah bagian penting dari model IS dan LM itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.